Sesungguhnya dia ada di dekatmu, tapi kau tak pernah menyadari itu. Dia selalu menunggumu untuk nyatakan cinta. Sesungguhnya dia adalah diriku, lebih dari sekedar teman dekatmu. Berhentilah mencari, karena kau telah menemukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kuta History, tempat di mana kita menyelami lautan sejarah dunia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Kuta History. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kerajaan yang menjadi tonggak penting dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Singasari. Sebuah kerajaan yang diwarnai dengan ambisi besar, pengkhianatan, serta kejayaan luar biasa yang akhirnya menjadi fondasi bagi lahirnya kerajaan terbesar di Nusantara, Majapahit. Mari kita mulai perjalanan ini dengan menyelami kisah Singasari. Singasari berdiri pada tahun 1222 Masehi di bawah pimpinan Ken Arok, seorang tokoh penuh kontroversi yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Dengan kecerdasannya dan sedikit intrik politik, Ken Arok berhasil merebut tahta kerajaan Tumapel dari Tunggul Ametung. Kisahnya diawali dengan sebuah keris pusaka buatan Empu Gandring, yang bukan hanya menjadi alat untuk menghabisi Tunggul Ametung, tetapi juga menciptakan legenda tragis dalam sejarah Nusantara. Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singasari dan memulai dinasti Rajasa, yang nantinya melahirkan para pemimpin besar seperti Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Di bawah pemerintahan Ken Arok dan penerusnya, Singasari berkembang menjadi kerajaan yang kuat di Jawa Timur. Namun, kejayaan Singasari benar-benar mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Kertanegara, raja terakhir Singasari yang dikenal sebagai pemimpin visioner. Kertanegara tidak hanya memperkuat kekuasaan di wilayah Jawa, tetapi juga berupaya memperluas pengaruhnya hingga keluar Jawa melalui ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Ekspedisi ini bertujuan untuk menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera, seperti Melayu dan Sriwijaya, sekaligus memperkuat posisi Singasari menghadapi ancaman dari luar, terutama invasi Mongol yang saat itu mulai menguasai Asia. Namun, ambisi besar Kertanegara juga membawa petaka. Saat Kertanegara sibuk memperluas kekuasaan keluar Jawa, kekuatan di dalam negeri mulai melemah. Pada tahun 1292, Jayakatwang, seorang adipati Kediri, memanfaatkan situasi ini untuk memberontak. Ia berhasil menyerang dan merebut ibu kota Singasari, sehingga mengakhiri kejayaan kerajaan tersebut. Peristiwa ini menandai runtuhnya Singasari dan menjadi awal dari babak baru dalam sejarah Nusantara, yaitu berdirinya Majapahit oleh Raden Wijaya, yang merupakan keturunan langsung dari dinasti Rajasa. Kerajaan Singasari mungkin hanya bertahan selama kurang lebih 7 dekade, tetapi warisannya sangat besar bagi sejarah Nusantara. Singasari adalah simbol dari ambisi besar dan inovasi politik, tetapi juga pengingat tentang bahaya pengabaian kekuatan internal dalam upaya memperluas kekuasaan. Dari Singasari, kita belajar tentang strategi, keberanian, dan juga dampak dari keputusan yang salah. Jejak Singasari tidak hanya tercermin dalam kisah para pemimpinnya, tetapi juga dalam pengaruh budayanya yang masih bisa kita lihat hingga kini, terutama dalam seni dan arsitektur peninggalan kerajaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten yang kami sajikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang tahu tentang sejarah Singasari. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengunggah video-video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu.
Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Singosari. Sebelum mempresentasikan, kami berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu kita Bu Dara telah memberi kami izin untuk mempresentasikan Kerajaan Singosari. Sebelum memasuki materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiara Ramadhani Lubis dengan NIM 240706019 sebagai moderator, dan ada teman-teman saya. Saya Dinar Kristiani dengan NIM 240706039 sebagai pembaca materi. Saya Dimati Rahman Aktono dengan NIM 240709019 sebagai pembaca materi. Saya Ahmad Sumping dengan NIM 070605 sebagai pembaca materi. Saya Ayu Dara Pusila dengan NIM 240706005 sebagai pembaca materi. Baiklah, kami akan membacakan materi, yaitu Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari terletak di daerah Singosari, Malang, Jawa Timur. Letaknya berada di tepi Sungai Brantas, di sekitar pertemuan Sungai Brantas dan Sungai Bango. Berdasarkan keterangan dalam Prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singosari adalah Kerajaan Tumakel. Para raton menyebut Tumakel awalnya hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri. Adapun yang menjabat sebagai aku atau setara camat, Tumakel saat itu adalah Tunggul Ametung. Dia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri, yaitu Ken Arok, yang kemudian mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumakel dengan gelar Sri Rangga Rajasa Bahatara Sang Amur Wabhumi. Ken Arok menikahi janda Tunggul Ametung yang saat itu sedang mengandung, yaitu Ken Dedes. Anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung ini nantinya diberi nama Anuspati. Selain beristrikan Ken Dedes, Ken Arok mempunyai satu istri lagi bernama Ken Uma yang telah melahirkan anak laki-laki bernama Tohjaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Timothy. Selanjutnya ada raja-raja dari Kerajaan Singasari. Yang pertama yaitu Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabhumi atau disebut Ken Arok 1222 sampai 1227 Masehi. Pendiri Kerajaan Singasari, Ken Arok kemudian dinasti Danuri Kerajaan Mapel atau yang sebelumnya merupakan wilayah Kadiri setelah mengalahkan Kertajaya dan terakhir Kadiri. Ken Arok dikenal sebagai tokoh yang mendirikan dinasti Rajasa. Meskipun Ken Arok berhasil mendirikan Kerajaan Singasari, pemerintahnya tidak sepenuhnya bebas dari konflik internal. Ada ketegangan di dalam istana yang terkait dengan perebutan kekuasaan dan dendam pribadi. Setelah Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, anak Tunggul Ametung Anupasti tidak pernah melupakan kematian ayahnya. Meskipun Anupasti bersemangat di istana, ia mengetahui kebenaran mengenai pembunuhan ayahnya. Anusapati kemudian merencanakan pembunuhan terhadap Ken Arok sebagai balas dendam menggunakan keris yang sama yang digunakan oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Akhirnya Ken Arok tewas oleh keris yang dipesannya dari Empu Gandrik. Ken Arok meninggal akibat dibunuh oleh Anusapati, anak tiri yang diangkat setelah menikahi Ken Dedes. Peristiwa ini mencerminkan masa dendam dan siklus kekerasan yang terkait dengan legenda keris Empu Gandrik. Kumpulan Ken Arok menandai berakhir pemerintahannya dan permulaan pemerintahan Anusapati dan kemudian juga menjadi korban dari politik. Yang kedua ada Sri Anuspati atau disebut Anuspati 1227 sampai 1248 Masehi. Anuspati atau putra Ken Dedes dan Tunggul Ametung tempat Mapel yang dibunuh oleh Ken Arok. Setelah mengetahui bahwa Ken Arok membunuh ayahnya, Anusapati akhirnya membalas dendam dan membunuh Ken Arok lalu naik tahta. Yang ketiga Sri Tohjaya 1248 Masehi.
Brawijaya adalah salah satu putra Ken Arok dari selir bernama Ken Umang. Setelah Ken Arok tewas dibunuh oleh Anusapati, putri tiri dari Ken Dedes, Anusapati yang kata sebagai Raja Singasari. Namun Brawijaya menyimpan dendam terhadap Anusapati karena menganggap dirinya sebagai pewarisan dari Ken Arok. Dalam rangka merebut kekuasaan, Brawijaya merancang rencana untuk membunuh Anusapati. Pemerintahan Brawijaya sangat singkat dan penuh ketegangan. Kekuasaan yang dipegangnya tidak berlangsung lama karena segera menghadapi pemberontakan internal. Beberapa putra Anusapati termasuk Rangga Buni atau putra Anusapati berusaha menggulingkan Brawijaya dari tahta. Selain itu, Brawijaya juga kehilangan dukungan dari kalangan bangsawan dan para pejabat tinggi Singasari. Mereka menganggap Brawijaya sebagai sosok yang biasa dan pemerintah dengan cara yang kurang berwibawa. Keadaan ini cepat terjadinya kudeta. Keempat, Sri Maharaja Wisnuwardana Rangga Buni 1248 sampai 1268 Masehi. Setelah mengalahkan Brawijaya, Rangga Buni yang juga dikenal sebagai Wisnuwardana naik tahta. Dia membawa masa stabilitas dan memerintah bersama Narasimhamurti sebagai raja muda. Pemerintahannya diisi dalam usaha memperkuat kerajaan. Dan kelima, Sri Maharaja Diraja Kertanegara atau Kertanegara 1268 sampai 1292 Masehi. Kertanegara adalah raja terakhir dan paling terkenal dari Singasari. Ia dikenal karena kebijakan ekspansinya yang ambisius, termasuk ekspedisi Melayu untuk memperluas pengaruh Sumatera. Kertanegara diturunkan oleh Jaya Katuang, penguasa Kadiri yang menyebabkan runtuhnya Singasari. Salah satu peristiwa besar dalam masa pemerintahan Kertanegara adalah konfliknya dengan dinasti Diwan atau Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Pada tahun 1289, Kubilai Khan, penguasa Kekaisaran Mongol di Tiongkok, mengirimkan utusan ke Singasari untuk meminta Kertanegara tunduk dan mengirim peti sebagai tanda pengakuan kekuasaan Mongol. Alih-alih mematuhi tuntutan Kubilai Khan, Kertanegara menolak mentah-mentah perintah tersebut. Bahkan Kertanegara bukan negara tunduk dan mengirim peti sebagai tanda pengakuan kekuasaan Mongol. Alih-alih mematuhi tuntutan Kubilai Khan, Kertanegara menolak mentah-mentah perintah tersebut. Bahkan Kertanegara mempermalukan keputusan kaisar dengan menyayat wajah mereka dan mengirim mereka kembali ke Tiongkok dengan pesan bahwa Singasari tidak akan tunduk pada kekuasaan Mongol. Tindakan ini dipandang sebagai penghinaan besar oleh Kubilai Khan yang akhirnya merencanakan perencanaan ekspedisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh dia. Setelah kerajaan Singasari, meskipun Kertanegara berhasil memperluas kerajaan, kekuasaan Singasari ke berbagai wilayah di Nusantara, kekuasaannya tidak bertahan lama. Di dalam negeri terjadi pemberontakan dari Jaya Katuang, Adipati Gelang-Gelang atau Kadiri, yang merupakan keturunan dari dinasti Kadiri yang pernah dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri Singasari. Pada tahun 1262, ketika sebagian besar pasukan Kartanegara sedang dikerahkan untuk ekspansi di luar Jawa, Jaya Katuang memberontak dan menyerang Singasari. Kertanegara tidak siap menghadapi serangan tersebut karena kekuatan militer terpecah. Jaya Katuang berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan Singasari dan menyerbu istana kerajaan. Kertanegara terbunuh dalam serangan ini, menandai akhir dari dinasti Singasari. Dengan tewasnya Kertanegara, Singasari runtuh dan Jaya Katuang mendirikan kembali kerajaan Kediri. Setelah runtuhnya Singasari, Raden Wijaya menantu Kertanegara melarikan diri dan kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Raden Wijaya memanfaatkan kekosongan kekuasaan setelah kekalahan Singasari dan berhasil mengalahkan Jaya Katuang dengan bantuan pasukan Mongol yang datang untuk menghukum Kertanegara.
kemudian menjadi salah satu peradaban terbesar di Nusantara dan banyak kebijakan serta ekspansi yang dimulai oleh Kartanagara dilanjutkan oleh Majapahit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad. Pertama, kita saya menjelaskan tentang hubungan dengan kerajaan Singosari dan kerajaan lain. Yang pertama adalah kerajaan Majapahit. Kerajaan Singosari merupakan pendahulu Majapahit. Kartanegara Raja Singosari berusaha untuk mengurus pengaruhnya dan memberikan kekuasaan atas Majapahit, terutama melalui pernikahan dan aliansi politik. Setelah kerubuhan Singosari, Majapahit berkembang menjadi kerajaan yang lebih besar akibat dari bekas peninggalan dari kerajaan Singosari. Yaitu hubungan dengan kerajaan Sriwijaya. Singosari memiliki tradisi dengan Sriwijaya, merupakan kerajaan maritim yang terluas di Sumatera. Terdapat catatan bahwa Singosari melakukan ekspedisi militer untuk 11 kali menguasai Sriwijaya, termasuk dalam upaya mengendalikan jalur perdagangan Islam ke Malaka. Yang kedua yaitu diplomasi dengan Tiongkok. Singosari menjalin hubungan dengan dinasti Tiongkok, yaitu dinasti Song di Tiongkok. Raja Kartanegara mengirimkan utusan untuk memperkuat hubungan dagang dan politik yang menunjukkan pentingnya dalam perdagangan internasional bagi kerajaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aini. Yang selanjutnya adalah warisan budaya. Yang pertama ada Candi Singosari. Lokasinya berada di Singosari, Malang. Candi tersebut adalah tempat penjelmaan dari Raja Kartanegara. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa candi tersebut tidak selesai dibangun. Akan tepatnya Candi Singosari didirikan masih belum diketahui. Tetapi para ahli purbakala memperkirakan candi ini dibangun sekitar tahun 1300 Masehi. Pendirian candi ini untuk memperingati wafatnya Kartanegara dan Mahabrahmana, kepala agama Siwa Buddha dari kerajaan Singosari pada 1292. Yang kedua ada Candi Jago, adalah sebuah candi peninggalan kerajaan Singosari yang terletak di Desa Kumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-13 sebagai tempat pemujaan dan penghormatan terhadap Raja Wisnuwardana, Raja Singosari yang berkuasa dari tahun 1242 hingga 1268. Candi Jago terkenal dengan relief-relief yang diperdagangkan. Salah satu relief yang terkenal adalah adegan dari kisah Arjuna Wiwaha yang mengisahkan perjalanan spiritual Arjuna. Relief-relief di Candi Jago menggambarkan perpaduan antara kepercayaan Hindu dan Buddha, mencerminkan sinkretisme agama pada masa Singosari. Yang terakhir dan yang ketiga ada Candi Kidal, adalah salah satu candi peninggalan di masa kerajaan Singosari yang terletak di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Kumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini merupakan candi pendarmaan yang dibangun untuk menghormati Raja Anusapati, salah satu Raja Singosari yang memiliki arsitektur serta relief yang khas dengan gaya Hindu. Candi Kidal dianggap penting dalam sejarah arkeologi Jawa Timur karena menyimpan jejak peradaban Hindu yang berkembang pada masa Singosari. Baiklah, sebelum memasuki kesimpulan, kami akan membuka sesi tanya jawab. Saya ingin tanya pada Timothy Rafael, bagaimana kerajaan Singosari mempengaruhi jalan maritim di Nusantara? Please, 6041 ingin bertanya kepada Airin, apa pengaruh kerajaan Singasari terhadap perkembangan kerajaan Majapahit?
pengaruh kerajaan Singasari dan nama saya Zeni Fariha. Saya ingin bertanya kepada si Tia. Dan si sini siapa? Angga. Apa pengaruh kerajaan Singasari dan apa hubungan kerajaan-kerajaan di luar Jawa seperti Sriwijaya? Izinkan kami untuk mencari jawaban kalian yang telah bertanya. Sebelum kami menjawab pertanyaan kalian, di sini akan ditampilkan yuk ada sebuah video. Terima kasih. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kalian yang telah bertanya tadi. Mulai dari Timothy. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sabda. Pertanyaannya itu bagaimana Kerajaan Singasari mempengaruhi kebijakan Madu Nusantara. Berikut beberapa pertanyaan Singasari untuk mempengaruhi kebijakan Madu Nusantara. Yang pertama ada ekspansi armada laut. Singasari dikenal memiliki kekuatan angkatan laut signifikan dan kita negara untuk armada laut untuk perdagangan dan memperluas kemampuan kerajaan, bahkan melakukan ekspedisi maritim seperti ada ekspedisi perang lain untuk kerajaan lain Sumatera. Yang kedua diplomasi dan hubungan luar negeri. Singasari juga terlibat dalam hubungan diplomasi yang luas. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah kedekatannya dengan Tiongkok yang membuka jalan bagi pertukaran budaya. Lalu yang ketiga, pengaruh dan kuasa maritim lainnya. Singasari mengaruhi kuasa lain di kawasan maritim seperti kerajaan Sumatera, Sulawesi Tenggara. Apa ada yang Baiklah, selanjutnya akan dijawab oleh Air. Saya akan menjawab pertanyaan dari kita, yaitu pertanyaannya, apa pengaruh kerajaan Singasari terhadap perkembangan kerajaan Majapahit? Jawabannya, kerajaan Singasari memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Majapahit karena Majapahit berdiri setelah runtuhnya Singasari. Dari Wijaya yang sebelumnya merupakan pejabat tinggi di Singasari mendirikan Majapahit pada tahun 1293 setelah Singasari diserang oleh kerajaan lain dan pemberontakan. Dinasti pemerintah Majapahit merupakan kelanjutan dari dinasti Singasari dan banyak kebijakan politik serta struktur pemerintahan yang diberikan. Selain itu, pengaruh budaya Hindu-Buddha yang berkembang di Singasari juga diteruskan dan diperkuat oleh Majapahit, yang kemudian menjadi pusat kebudayaan Hindu-Buddha di Asia Tenggara. Keberhasilan Majapahit dalam membuat luas wilayah juga dipengaruhi oleh ekspansi yang dilakukan Singasari sebelumnya. Secara keseluruhan, Singasari memberikan dasar bagi berdirinya Majapahit, baik dalam hal politik, budaya maupun pemerintahan. Apakah jawaban yang bisa diterima? Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Tia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dima, yaitu apakah Sungai Brantas yang dikatakan di awal memiliki fungsi khusus seperti Sungai Musi pada kerajaan Sriwijaya dalam mencapai kerajaannya? Jawabannya, Sungai Brantas memiliki peran penting dalam mendukung kerajaan-kerajaan maritim seperti Singasari dan Majapahit. Fungsi utama Sungai Brantas meliputi pelayuran barang komoditas dari pedalaman ke pesisir, mendukung perdagangan antar bangsa, sarana irigasi untuk vital, sarana
irigasi yang vital untuk pertanian, meningkatkan reproduksi pangan, jalur transportasi yang menghubungkan pusat-pusat perdagangan memperkuat ekonomi lokal. Sungai Berantas berkontribusi signifikan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Mirip dengan fungsi Sungai Musi pada kerajaan Sriwijaya. Baiklah, selanjutnya akan dijawab oleh Angga. Baik, izinkan saya ingin menjawabkan pertanyaan dari saudari Jenny yang bertanya apa pengaruh kerjaan Singasari dan apa hubungan kerjanya di luar Jawa seperti Sriwijaya. Seperti kita ketahui, kerajaan Singasari merupakan kerajaan yang menggantung corak maritim seperti kerajaan Sriwijaya juga maritim. Singasari dan Sriwijaya keduanya merupakan kerajaan maritim sehingga mereka memiliki persekutuan seperti bersaing-saingan lah. Jadi hubungannya itu kalau umumnya itu seperti Singasari pernah melakukan ekspansi kepada Sriwijaya melalui ekspedisi Pamalayu, sebuah misi ke Sumatera pada tahun 1910 yang bermasalah itu bertujuan untuk melemahkan pengaruh Sriwijaya, dan ini merupakan salah satu pengaruh yang diberikan oleh Singasari kepada kerajaan di luar Jawa. Apakah saudara Jenny dan Maya? Baik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gracia yang pertanyaannya, apa yang menjadi perekonomian utama dari kerajaan Singosari? Yang menjadi perekonomian utama kerajaan Singosari adalah pertanian dan perdagangan. Pertanian dan perdagangannya ini terletak di lembah Sungai Berantas, tanah subur, mendukung pertanian dengan mayoritas penduduk sebagai petani. Selain itu, perdagangan berkembang pesat mengandalkan komoditas seperti beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Pada masa kejayaan di bawah Raja Kertanegara, kerajaan ini juga menguasai jalur perdagangan strategis dari Selat Melaka hingga Kepulauan Maluku. Apakah bisa diterima? Baiklah, sebelum kami mengakhiri presentasi, kami membacakan kesimpulan dari kerajaan Singosari ini. Kesimpulannya, kerajaan Singosari yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi setelah merebut kekuasaan dari Kediri, mencapai puncak kejayaan di bawah Raja Kertanegara. Kertanegara dikenal karena ambisinya memperluas kekuasaan melalui ekspedisi Pamalayu ke Sumatera dan Asia Tenggara. Kerajaan Singosari menjadi landasan bagi berdirinya kerajaan Majapahit, kerajaan besar di Nusantara, dan meninggalkan warisan dalam tradisi, arsitektur, dan diplomasi. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, Sekian, terima kasih. Udah. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Angga Somping. Kan kemarin kita ada kelompok ya, kalau nggak salah. Itu kelompok apa ya? Kelompok Sejarah Indonesia. Topik kita di situ apa? Bahas apa? Kerjaan Singosari. Berarti kerjaan Singosari itu kita presentasikan atau cuma buat makalah aja? Buat makalah.
Berarti presentasi buat makalah. Itu nanti sistemnya itu ganti-ganti atau berurutan? Atau diacak dulu? Majunya nanti? Maju presentasi? Oke lah, berarti harus kita kerjakan dulu lah biar jaga-jaga. Pengerjaannya nanti berarti ada PPT, ada makalah, terus ada apa lagi? Flyer. Oh, berarti itu nanti flyernya kayak promosi atau menunjukkan kita mau presentasi gitu. Itu nanti perlu dibuat nanti video atau apa? Video. Yang perlu dikerjakan dulu nih berarti makalah dulu ya, baru ke PPT. Oh, kita bagilah bagian apanya pengerjaan makalahnya. Nanti makalahnya itu bagi 5. Berarti ada yang ngerjakan kata pengantar, baru rumusan masalah sama tujuan masalah. Dan juga bagian isi. Nah, kalau bagian apanya nanti kata pengantarnya itu dia juga ngerjakan kata penutup. Dan juga sekarang pembagiannya lah. Yang bagian kata pengantar siapa? Siapa yang mau? Oh, sekalian penutup ya. Berarti sisanya rumusan masalah. Rumusan masalah dan tujuan masalah itu satukan aja. Berarti yang ngerjakan itu Airin bisa. Oke. Siap itu isi. Berarti isinya kita bagi 3 aja lah. Itu udah siap, video udah siap, makalah juga. Tinggal kita besok maju. Oke lah, kita akhiri aja. Terima kasih kawan-kawan. Udah bisa lah keluar ini. Sesungguhnya dia adalah diriku, lebih dari sekedar teman dekatmu. Berhentilah mencari, karena kau telah menemukannya. Hanya dia yang telah mengenalmu, dia kan selalu setia. Sesungguhnya dia ada di dekatmu, tapi kau tak pernah menyadari itu. Dia selalu menunggumu untuk nyatakan cinta.